Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wasilu qira'atan ikhwah min kitab Mulakhas Qawaidul Lughah al-Arabiyyah. Nah, sekarang kita masih di pembahasan halatu raf'il isim, keadaan-keadaan di mana isim itu mesti dihukumi marfu. Baik, kita sekarang masuk di halaman 39, pembahasan khabaru inna. Nah, jadi setelah sebelumnya kita membahas bahwasanya kapan isim dikatakan marfu? Yang pertama kalau dia berposisi sebagai mubtada. Yang kedua kalau dia berposisi sebagai khabarul mubtada. Kemudian yang ketiga kalau dia berposisi sebagai isim kana. Nah, sekarang yang keempat adalah kalau sebuah kata berposisi sebagai khabar inna, maka mesti dia dihukumi marfu. Kalau kita katakan ini khabar inna, pasti marfu. Nah, mungkin kalau kita katakan khabaru inna mansubun, khabaru inna majrurun, la yumkin. Nah, kemudian definisinya apa? Khabaru inna huwa kullu khabarin li mubtada'in. Dia tadinya adalah khabar mubtada. Ya, sebelum ada inna, khabar inna itu adalah khabar untuk mubtada. Tadkhulu alaihi inna au ihda akhawatuha. Kemudian dia dimasuki oleh salah satu dari ihda akhawatiha, ya, oleh inna atau salah satu dari saudari-saudari inna. Wa khabaru inna yakunu daiman marfu'an. Khabar inna itu senantiasa dihukumi marfu. Contohnya misalkan inna zaidan qaimun. Perhatikan kata qaimun di situ. Qaimun khabaru inna marfu'un wa alamatihi ad-dhammah. Ya, innal laji'ina a'iduna ila watanihim. Al-laji'ina isim inna khabarnya a'iduna. A'iduna khabar inna marfu wa alamat rafihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Baik, itu definisi dan contoh dari khabar inna. Kemudian apa saja saudari-saudari inna? Saudari-saudari inna yang pertama ada ya inna itu sendiri. Inna itu sendiri fungsinya adalah untuk taukid. Makanya kalau di i'rab inna itu kita katakan harfu nasbin wa taukid. Huruf yang menasabkan dan mentaukid. Yang mempertegas makna kalimat. Nah, jadi kalau kana wa akhawatuha itu merupakan golongan fiil, maka inna wa akhawatuha itu merupakan golongan huruf. Ya, inna, anna, dan seterusnya itu masuk ke kelompok huruf. Nah, makanya kalau untuk i'rab inna, ya, katakan fiil taukid, enggak, harfu taukid. Nah, jadi inna itu selain dia menasabkan, dia juga punya fungsi untuk mentakkid. Ya, contohnya ketika kita mengatakan innal mujidda najihun. Nah, di sini kita takkid mana al mujidda. Al mujidda artinya orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau untuk mengatakan tanpa inna, al mujiddu najihun, ini kalimat normal, kalimat netral tanpa taukid. Nah, maka kalau ingin kalimat ini maknanya dipahami dengan baik oleh orang dan diyakini tanpa keraguan, butuh ditakkid, ya, butuh dipertegas kalimat ini, boleh dengan inna, boleh dengan yang lain. Nah, kalau kita takkid dengan inna, ya berarti sudah satu taukidnya situ. Innal mujidda najihun, satu taukidnya. Baik. Jadi makin banyak taukid dalam kalimat, berarti makna yang ingin disampaikan itu makin penting. Baik. Kemudian saudari inna ada anna. Ya, inna sama anna itu sama-sama untuk taukid. Makanya kalau i'rab anna sama dengan i'rab inna nanti. Harfu taukidin. Bedanya adalah kalau anna itu la budda an yataqaddamaha kalamun. Dia harus didahului oleh kalam. Jadi nggak boleh anna di awal kalimat. Ya, ya, sami'tu anna Rasulullah. Sami itu kan kalam bil fa'il. Ya, jadi tiba-tiba antum bilang anna, ya, ya, annal ladzina amanu, yang benar adalah inna. Ini pakai kaidah kalau lagi baca kitab nanti. Ya, kalau lagi baca kitab nanti antum lihat awal kalimat, kemudian ada hamzah di depannya. Ya, meskipun tertulis di situ hamzahnya di atas, otomatis cetak itu. Yang benar adalah inna, gitu. Ya, yang benar adalah
inna kalau di awal kalimat. Nah, sering kita temukan di dalam kitab-kitab yang tidak memperhatikan ya editingnya, ya, itu sering kita temukan anna itu di awal kalimat. Ya, kepala hamzah itu taruh di bawah. Ya, padahal yang benar kepala hamzah kalau ada di atas maka harus di tengah kalimat. Baik. Contohnya misalkan yas'uduni annas sina'ata mutaqaddimatun fi baladina. Ya, yang menjadi khabar anna di situ adalah mutaqaddimatun. Nah, dia di sini didahului oleh kalimat yaitu yas'uduni, kalam. Yas'uduni. Jadi harus ada kalam yang mendahulunya. Nah, di sini bentuk kalamnya adalah fi'il fa'il. Baik. Kemudian ka'anna itu litasbih. Idza kana khabaruha jamidan wal dhanni idza kana khabaruha mushtaqqan. Nah, ini jarang disebutkan dalam kitab-kitab ya. Kita tahunya ka'anna itu untuk tasbih, alas. Kalau untuk buka kitab Al-Muyassar ya Ustaz Ajeng Zakaria. Ka'anna itu tasbih, selesai. Nah, memang untuk kitab dasar. Di sini disebutkan ka'anna itu tasbih ya, juga bermakna dhann. Kapan dia tasbih, kapan dia dhann? Kalau khabarnya jamid, isim jamid, maka dia tasbih. Tapi kalau khabarnya ya isim mushtaq, maka dia adzan. Nah, coba pahami baik-baik ini faedah Pak. Ya, contohnya misalkan ka'anna Muhammadan asadun. Mana khabarnya di situ? Asadun. Nah, di sini asadun ini lihat jamid atau mushtaq ya? Jamid. Oh, berarti ka'anna di sini fungsinya tasbih, penyerupaan. Berarti arti ka'anna di sini adalah seperti ka'anna Muhammadan asadun, ya Muhammad itu seperti singa, tasbih di situ ya. Tapi kalau kita katakan ka'annaka fahimun, fahimun ini ya isim fa'il. Isim fa'il itu kan mushtaq ya, ingat mushtaq yang 5 ya, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Kalau di isim fa'il atau salah satu dari mushtaq yang 5 dan dia berposisi sebagai khabar ka'anna, berarti ka'anna di situ bukan untuk tasbih, tapi untuk adzan. Ya, jadi ka'annaka fahimun, jangan terjemahkan menjadi ya kamu seperti fahim, tidak. Ya, jadi ka'annaka fahimun, fahimun artinya kayaknya kamu itu paham. Ya, ka'annaka fahimun artinya kayaknya kamu paham. Nah, tapi kalau Anda katakan ka'annaka asadun, nah, itu baru diterjemahkan menjadi engkau seperti seekor singa ya dalam hal keberanian. Nah, jadi makna dari ka'anna. Jadi bisa untuk tasbih, bisa untuk adzan, tergantung khobarnya bentuknya jamid atau mushtaq. Nah, di sini pembahasan sorof berarti kan ya, sorof yang menentukan sebuah isim itu jamid atau mushtaq. Nah, jadi ya pemahaman tentang sorof juga sangat membantu di sini. Ya. Baik. Kemudian lakinna itu untuk istidrok. Ya. Istidrok. Apa itu istidrok? Istidrok itu maknanya adalah tolabul idrok. Idrok itu artinya ma'rifah. Adroktu syai'an di mana araftu. Ya, bagi istidrok namanya tolabul ma'rifah. Meminta pengetahuan sesuatu yang baru. Ya, pengetahuan informasi baru. Ai litusabbita lima ba'daha hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha walidzalika la budda an yataqaddamaha kalam. Istidrak itu maksudnya adalah tusabbit lima ba'daha hukman, menetapkan hukum yang berlawanan dengan hukum ma qablaha sebelumnya. Jadi kita pertama kali ngomong menyampaikan hukum A, informasi A. Ya. Kemudian kita tambahkan lakin. Maka setelah kata lakinna ini haruslah informasi yang bertentangan dengan informasi A. Gitu. Ya, itu namanya istidrok. Tapi apa kita katakan istidrok tadi? Memberikan pengetahuan atau meminta pengetahuan baru. Berarti informasi baru yang disampaikan. Ya. Ya, putih itu informasi A pertama. Ya, lakin
ya, putih tapi ya, kotor misalkan, ya, ya, jernih, air ini jernih tapi pahit misalkan, atau asin gitu. Nah, tapi kalau putih tapi hitam kan nggak mungkin karena itu dua sifat bertentangan. Baik. Nah, misalkan fulan tinggi ya tapi hitam, gemuk tapi putih. Nah, itu bisa karena dia tidak bertentangan antara gemuk dengan putih. Gemuk itu berat badan, putih itu warna. Jadi kalau putih bertentangkan dengan hitam ya nggak bisa. Putih tapi hitam gimana? Ya, siang tapi malam. Nah, ya karena ada pertentangan dengan informasi sebelumnya, berarti la budda an yataqaddama kalamun, maka dia harus didahului oleh kalam. Contohnya, al-kitabu shagirun lakinnahu mufidun. Ya, lakinna di sini nggak boleh didahului wawu ya. Ya, kalau didahului wawu nanti dia masuknya huruf atof. Walakin. Ya, itu atof itu. Bukan akhawat kinna lagi. Baik. Jadi al-kitabu shagirun ini informasi pertama. Lakinnahu mufidun ini informasi kedua. Ya, jadi al-kitabu shagirun, buku itu kecil. Lakinnahu mufid, akan tapi dia bermanfaat. Informasi yang pertama berkaitan dengan ukuran, informasi yang kedua berkaitan dengan fungsi, bermanfaat atau tidak. Ya, jadi kalau kita katakan al-kitabu shagirun lakinnahu kabirun, ya nggak bisa. Ya, shagirun nggak bisa dipertentangan dengan kabirun, karena suatu benda nggak mungkin dia kabir dan shagir dalam satu waktu. Ya, kecuali dari dua sudut pandang yang berbeda. Baik. Contoh yang kedua, mahada abyadu lakinnahu aswad. Mahada abyadu. Kalau di sini boleh dipertentangkan abyad dengan aswad. Kenapa? Karena sudah dinafikan kalimatnya. Mahada abyad ini tidak putih. Lakinnahu aswad, tapi dia hitam. Ini nggak dipertentangkan. Karena dia memberi informasi baru yang setelah sebelumnya informasi yang pertama dinegasikan atau dinegatifkan dan dinafikan. Baik. Ini makna lakinna. Berarti lakinna ini adalah bantahan atau lawan dari kalimat sebelumnya. Nah, kemudian la'alla lirraja wa huwa tarakkubu syai'in liwusuqi bihusulihi. Ya, la'alla itu maknanya untuk ar-raja, pengharapan. Yaitu apa pengharapan? Tarakkubu syai'in. Ya. Tarakkubu syai'in itu artinya ya, kalau kita misalkan ya, antum sedang menunggu pedagang bakso, antum duduk depan rumah, setiap orang yang lewat memperhatikan, berharap itulah tukang bakso. Nah, itu namanya tarakkubu syai'in. Ya, ya. La wusuqa bihusulihi, la wusuqa bihusulihi. La'alla itu tidak memastikan terjadinya sesuatu. Usuq artinya pemastian. Nah, jadi kita hanya mengharapkan sesuatu tanpa ada ya, pemastian di situ apakah sesuatu itu kita dapatkan. Ya. La'alla, misalkan untuk mengatakan ya semoga saja saya lulus tahun ini. Ya, harapan, tapi tidak memastikan karena kepastian itu di tangan Allah. Nah, contohnya misalkan la'allal jawwa mu'tadilun dan semoga saja cuaca besok mu'tadil, ya, cerah. Ya. Nah, di sini cuaca cerah apa tidak itu kan hanya kita bisa harapkan saja, tidak bisa kita pastikan. Wa katsiran ma tuhzaku lam al-ula wa naqulu alla. Dan sering kita temukan la'alla itu dihapus lam yang pertama menjadi alla. Allal jawwa maknanya sama. Contohnya misalkan allal faraja qaribun. Al faraj artinya an-nasr, jalan keluar. Allal faraja qaribun. Ya, semoga saja jalan keluar itu dekat. Nah, dan laita itu fungsinya untuk tamanni. Apa itu tamanni? Definisinya tamanni adalah mahabbatu usuli syai'. Suka untuk terjadinya sesuatu. Nah, jadi kalau antum pakai laita ini berarti hanya dalam perkara-perkara yang antum sukai. Ya, contohnya
laital musafiro qadimun. Andai saja si musafir itu datang, berarti kita harapkan kedatangannya. Contohnya dalam syair, laitas syababa ya'udu yauman. Ya, andai saja masa muda itu bisa kembali. Nah, berarti dia hanya dalam perkara-perkara yang mahbub, perkara-perkara yang disukai saja. Ya, nggak mungkin kita mengatakan, ya, andai saja bencana itu turun. Ya, itu bukan laita. Ya, tidak menggunakan laita di situ. Nah, laita itu hanya digunakan untuk mahabbatul usul syai, menunjukkan akan ya kesukaan kita kalau sesuatu itu terjadi. Ya, itu makna dari kata taman. Baik, contoh yang kedua, laitan natijata hasanatun. Natijat yang nilai. Ya, semoga saja nilai baik. Ini kan sesuatu yang disukai, maksud. Wa idza taslat bi laita ya'ul mutakallim iqtaramat biha nunun tusamma nunul wiqaya. Catatan tambahan di situ, laita itu kadang bersambung dengan ya mutakallim. Jadi seharusnya laitai gitu ya. Nah, tapi di sini kita tambahkan nun sebelumnya, yaitu nun wiqaya. Artinya laitan. Ya laitani kuntu turaba. Jadi sebenarnya di situ adalah laita ditambah ya mutakallim. Nah, biar tidak terjadi pecahan, perubahan fathah menjadi kasroh, ya, laita tambah ya sukun kan seharusnya laiti gitu kan. Nah, biar tidak terjadi perpecahan itu ditambahkan nun penjaga, dinamakan nun gitu ya. Biar nun ini aja yang kasroh, artinya laita ni. Jadi mengorbankan diri nun wiqaya ini untuk menjaga tak itu agar tetap dengan harokat semula, yaitu fathah. Baik. Kemudian akhawat inna lainnya adalah la. Ya, la nafi. Ya. La ini sendiri nanti ada pembahasannya, la nafi alil jins dan sebagainya. Itu ada pembahasan tersendiri nanti. Contohnya misalkan la surura daimun. Tidak ada kebahagiaan itu yang kekal. Wa harfu lahu istimalatun muta'addidah sanwatihuha fil bab tsalits al-khas bil harf. Pembahasan tentang la an-nafiyah ini akan ada pembahasan tersendirinya nanti di bab yang ketiga, bab pembahasan tentang huruf. Nah, kita sekarang masih di pembahasan tentang isim. Ya, isim-isim, kondisi-kondisi isim, kondisi rofa, kondisi nasab dan sebagainya. Selesai itu nanti kita masuk ke fiil. Kemudian di bab yang ketiga, bab yang terakhir, baru kita masuk ke huruf. Baik. Dan poin yang ketiga yang perlu kita ketahui berkaitan dengan khobar inna. Poin yang pertama pengertian khobar inna. Poin yang kedua akhawat inna. Nah, poin yang ketiga ini adalah jenis-jenis khobar inna. Bisa buat judul di sampingnya ya. Poin pertama tentang pengertian khobar inna. Poin yang kedua akhawat inna. Poin yang ketiga tentang jenis-jenis khobar inna atau apa saja bentuk dari khobar inna. Nah, bentuk-bentuk dari khobar inna insyaallah ta'ala kita ambil di kesempatan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.